diri, yakni dengan ilmu dan amal. Pendekatan ilmu ada 6 cara, pendekatan amal nanti kita bahas ada berapa cara. Dengan ilmu yang pertama tadi sudah dijelaskan, yang kedua dan ketiga sekarang. Yang kedua itu kita menyadarkan diri kita akan siksa Allah besok di akhirat. Kurang lebih bilang begini, Allah itu lebih berkuasa, lebih mampu membalas kepada saya daripada saya membalas kepada orang yang saya marah. Allah itu lebih Allah lebih berkuasa melampiaskan kemarahannya kepadaku daripada kekuasaanku melampiaskan kemarahan kepada orang lain. Jangan-jangan kalau saya ini lampiaskan amarah saya pada orang, besok di akhirat Allah juga melampiaskan amarahnya padaku. Kacau yang ini. Wah, padahal di akhirat saya lebih butuh pengampunan. Di satu kitab suci yang dulu ada tertulis begini, wahai anak Adam, kamu kalau marah ingat aku ya, supaya tidak jadi marah. Soalnya kalau kamu marah sekarang, besok kamu saya marahi. Karena itu kalau marah ingat aku. Maka ketika aku marah juga ingat kamu. Ya, uzkurni hinal ghadab azkurka hina ghadab. Ingatlah aku ketika kau marah, niscaya aku mengingatmu ketika aku marah. Jadi antara makhluk dengan khalik, antara kekasih dengan kekasih, nganggo prinsip iki, usah. Ingatlah aku ketika engkau marah. Niscaya aku juga mengingatmu ketika aku marah. Wah, wes bubar. Nek ngamuk kon eling aku. Wah, tambah berarti nek aku ngamuk ya eling kowe. Maksudnya apa? Ya terus jadi tukarane kabeh. Nabi pernah menyuruh Pak Wasif, tapi Pak Wasif lambat melaksanakan perintah Nabi. Ketika Wasif datang, Nabi ingin marah, tapi beliau tahan dan komentar, laulal kisos laujak bukan. Kalau saja besok di akhirat itu tidak ada kisos, hukum pembalasan, kamu mesti saya hukum. Syekh Wasif itu, berhubung besok itu ada kisos di akhirat, ya gak sudah. Soalnya kowe nek tak hukum, kowe nek tak amuk sampai aku yang akhirat ya. Insyaallah. Wis pula ora tak amuk. Kuwatir aku diamuk. Aku ora wedi kowe lho ya. Ku darani wedi. Bani Israel itu tidak satupun ada raja kecuali pasti punya penasihat hakim. Jadi ada raja pasti punya penasihat. Yang penasihatnya itu kalau rajanya marah, tinggal kirim tulisan irhamil miskin, orang miskin itu jenengan kasihi, jenengan kedaeling bakal mati, jenengan yang akhirat. Nah itu dicelat disuruh baca terus sampai amarahnya reda. Itu namanya penasihat. Nah. Nek sempune beda ngamuk malah ditulisi, yo malah dibumboni diprovokasi. Jadi yang kedua caranya adalah mengingat-ingat akibat kemarahan kita di dunia, kita ingat akibatnya kelak di akhirat seperti apa. Yang ketiga, supaya ketika kita marah, cara mengatasi, mengingat-ingat akibat kemarahan kita yang timbul ketika di dunia, kerugian kita jika kita marah. Maksudnya ini, kalau marah kepada orang berarti memusuhi orang.
Sadarlah bahwa orang yang kamu marahi, yang kamu musuhi, itu nanti menunggu kesempatan untuk balas dendam. Dan kalau dia sudah melampiaskan dendamnya, rasakan itu nanti kamu. Dan kamu, dia tidak akan melupakan kemarahan kamu, kebencian kamu. Dia akan mencari kesempatan. Jadi cara yang ketiga, cara yang kedua itu ingat pembalasan di akhirat. Di dunia, yang cara ketiga, ingatlah pembalasan di dunia ketika kamu marah. Pembalasan dari orang yang kamu marah. Tapi Imam Ghazali kritis juga. Yang ketiga ini tidak dapat pahala loh ya. Kowe jotos wong gene gak sido gak tak jotos kuat. Aku sumpah tak jinteng-inteng sekadar jalan. Yang akhirnya tak batal. Lah, pembatalan seperti ini tidak berpahala. Karena apa? Ini hanya menguntungkan kamu mikir supaya kamu selamat nanti saja, gak dicegat, gak dibalas, gak diinteng-inteng. Tidak berpahala. Laisa hada minal a'malil akhirah wala thawaba alaih. Kecuali jika yang ditakutkan itu ada hubungannya dengan ilmu, dengan akhirat. Contoh, aku nek tak amuk wong iki wis engko nek wedi karo aku dhewe, engko nek sing diinting-inting santriku tak wedinan ngono. Ha iki dak sakake kok santri mulai kok. Wis ora ngaji dhewe. Wah saiki wis ora tak batal. Nah, ini pembatalan. Batal melampiaskan amarah, tapi ada motif yang mulia seperti itu baru berpahala. Harus dibedakan dengan itu tadi. Motif membatalkan pelampiasan, tapi untuk kepentingan sendiri, itu tidak berpahala. Meskipun itu bisa meredakan amarah. Arabi utai kang kaping 4 iku an yatafakkara yen to angen-angen sapa wong fi kubhi surati ing dalem olone rupane wong indal wudubi ing dalem nalika muring-muring ya yatadakara kelawan yen to eling-eling sapa wong surata gurihi ing bentuke liyane wong fi halatil